Oke, sekarang kita bahas tentang P coefficient. Apa itu P coefficient? P coefficient adalah korelasi di antara dua variabel di mana dua variabelnya diukur dengan dikotomus. Jadi responnya cuma ada dua, yes no, laki-laki perempuan atau apapun yang bersifat dikotomi. Untuk dapat menghitung P coefficient, yang akan dilakukan adalah kita mengubah dulu dari variasi yang ada, misalkan laki-laki 1, perempuan 2, atau 1 0, terserah karena ini skala pengukurannya adalah nominal. Lalu berikutnya setelah kita konversi, kita menghitung korelasi P coefficient dengan Pearson correlation. Contohnya ini datanya, apakah ada hubungan antara urutan kelahiran dengan kepribadian? Kita lihat ada dua variabel, dua-duanya kita buat menjadi dikotomi, yaitu personality kita buat jadi introvert dan extrovert dengan coding angka tertentu yang dikotomi, kemudian juga urutan kelahiran anak. Kalau misalkan dalam hal ini anak tunggal ataupun anak pertama, anak sulung, di coding angka tertentu 0, kemudian untuk anak yang lahir berikutnya di coding angka tertentu misalkan 1. Jadi ini original datanya, lalu ini converted score-nya. Kita pindahkan ke dalam SPSS, ini saya codingnya pakai 12, nanti kita coba lihat apakah ada perbedaan hasil antara yang 10 dengan 12 itu ya. Setelah kita hitung, kita konversi dari original datanya menjadi numerical value, maka kita hitung korelasinya, analyze, correlate, bivariate, kita hitung korelasinya, lalu kita lihat berapa korelasinya, 0,467. Oke, jadi kalau tadi saya bilang apakah ada perbedaan? Tidak, kalau kita menggunakan data yang skala pengukurannya kita jadikan sebagai scale 1 0 ataupun nominal 1 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, saya mau mengubah kolom ini menjadi B, kolom ini menjadi P. Transform, kemudian compute variable, target variabelnya adalah B, di mana B adalah birth order dikurang 1. Tadinya 1 2, saya mau menjadikan 1 0. Continue, oke. Ini angkanya, kemudian yang berikutnya saya lakukan P sama dengan personality dikurang 1. Oke ya, ini desimalnya saya buat 0 saja biar tidak terlalu banyak angka yang tampil di dalam data view-nya. Oke, sekarang kita punya B dan P. Kalau tadi antara personality dengan birth order 467, lalu bagaimana korelasi antara B dengan P gitu ya. Ini baik ini skalanya sama, sama-sama lingkaran 3, artinya dia skalanya nominal. Kita lihat, klik, sama 467. Lalu bagaimana kalau kita ganti dua-duanya jadi scale? Dua-duanya jadi scale. Untuk yang B dan P saya jadikan scale. Jadi analyze, correlate, bivariate. Sekarang sudah berupa oh ini B-nya belum. Ya, analyze, correlate, bivariate. Ya, dua-duanya sudah bentuknya penggaris. Penggaris artinya skala pengukurannya scale 467. Kita lihat korelasinya apakah sama? Sama juga tuh. Jadi kita harus bijak untuk menentukan skala pengukuran dari data. Selama kita tahu itu apa, maka kita jangan salah untuk melakukan komputasinya. Ya, berikutnya apa yang dilihat dari P coefficient. Pada dasarnya P coefficient ini tanda dari hasil korelasinya itu tidak ada artinya, karena skalanya sekali lagi adalah skala yang nominal, tidak punya makna mana lebih besar dari yang mana. Nah, kemudian kalau untuk P coefficient, korelasi ada dua variabel, tapi khusus pada P coefficient itu value yang ada sifatnya dikotomi, dua. Jadi dalam hal ini analisis yang sering digunakan untuk
lihat apakah ada hubungan atau tidak di antara dua variabel atau lebih yang kategorikal, itu nama analisisnya disebut chi-square. Tapi untuk P koefisien, karena ada dua variabel, ada dua, dan keduanya variasinya 2 dan 2, maka kita biasa disebut untuk P koefisien adalah 2 kali 2 chi-square. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita punya data bentuknya seperti data ini nih. Lalu kita kan akan melihat nih dalam bentuk cross tabulasi. Kita lihat dulu bentuk cross tabulasinya gitu ya. Apa yang ada di dalam datanya, analyze, descriptive statistic, cross tab. Cross tab adalah dalam hal ini untuk melihat jumlah atau frekuensi atau persentase, umumnya diawali dengan jumlah dulu frekuensinya dalam bentuk baris dan kolom. Jadi kalau kita lihat bentuk yang ini aja ya, yang awal, untuk menempatkan di dalam baris atau di dalam kolom bebas saja, tidak ada aturan mana baris mana kolom. Kemudian klik OK. Jadi di sini kita lihat nih frekuensinya bahwa yang anak pertama atau anak tunggal, yang introvert ada 2, yang extrovert ada 1. Jadi ini namanya cross tabulationnya. Nah, kalau kita mau melihat apakah dalam hal ini nilainya itu secara analisis chi-square itu apa yang bisa dilakukan adalah dalam hal ini melihat apakah ada perbedaan frekuensi ataupun proporsi di dalam datanya. Untuk chi-square nanti mungkin dibahas lebih jauh di mata kuliah MPSI 1 dan 2, di mana yang mau dilihat dalam hal ini adalah kalau misalkan variabelnya ada 3, maka nanti mungkin 2 kali 2 kali 2. Jadi semua variabelnya, ketiga variabelnya bersifat dikotomi. Atau mungkin bisa juga 3 kali 2 kali 2. Misalkan 3 itu tingkat pendidikan, dasar, menengah, tinggi, 2-nya jenis kelamin, kemudian 2 yang berikutnya lagi adalah apakah ibunya bekerja atau tidak bekerja. Maka nanti jadinya dalam hal ini angka yang ada, angka ini 2, ini angka 2, itu jumlah variabelnya. 2-nya sendiri adalah variasinya. Nah, kemudian kalau kita merunning chi-square gimana caranya? Jadi dari analyze, descriptive statistic, cross tab yang tadi lagi, kemudian ada tambahannya statistik di sini, statistik, lalu ada Pearson chi-square. Ya, kemudian continue, oke. Nah, nilai chi-square-nya 1,742. Sebetulnya bisa dilihat sih di sini signifikansinya 0,187, artinya tidak signifikan. Lalu nanti bagaimana kalau kita diminta untuk membandingkannya dengan tabel statistik? Nah, kalau misalkan dalam tabel statistik, nanti yang perlu kita lihat adalah tabel mana nih yang dipakai. Jadi tabel mana yang dipakai, dalam hal ini kita melihat lampiran di bukunya Gravater and Wallnau. Di bagian belakang ada appendix, appendixnya appendix B. Nah, masalahnya B berapa nih? Kita lihat di dalam bukunya, appendixnya B berapa? Ya, halamannya agak di belakang, halamannya mungkin 660 kali ya. Kita lihat di sini. Oke, ternyata nilainya ini untuk main width nih. Oh, terlalu jauh. Kita lihat, oh, chi-square B8 ternyata 659. Oke, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah nilai degrees of freedom-nya. Yang berbeda dengan degrees of freedom pada kebanyakan analisis yang lain, misalkan korelasi ataupun t-test, maka DF di dalam chi-square itu melihatnya adalah dengan melihat bahwa bentar ya, kita cobakan pakai pen. Jadi dalam hal ini untuk DF di dalam analisis chi-square itu sama dengan kolom C dikurang 1, kemudian dikalikan dengan row dikurang 1. Maksudnya apa sih ini? Row kurang 1, kolom kurang 1. Kalau kita lihat di sini kolomnya itu katakanlah kepribadian. Jadi kalau di sini kolomnya kepribadian, introvert, extrovert, ada dua kolom isiannya 2. Jadi sama dengan di sini 2 dikurang 1
kemudian dikalikan dengan row-nya. Row-nya ada dua juga, first child atau only child, kemudian dengan letterborn child. Ini ada dua variasi, jadi 2 kurang 1 juga. Jadi sama dengan 1 dikali 1. Jadi DF-nya adalah sama dengan DF1 yang ini nih. Nah, pertanyaannya apakah signifikan apa tidak? Kita bandingkan dengan nilai kritikalnya. Biasanya nilai kritikal yang dipakai menggunakan level of significance 5% gitu ya. Jadi ini nih. Oh ya, Chi-square itu tidak ada one tail atau two tail karena namanya juga square. Otomatis semuanya akan ada di tail yang kanan karena square dikalikan walaupun nilainya negatif. Jadi di sini 3,84. Kita lihat hasilnya di sini kan 1,742 lebih, nilai hitung 1,742 lebih kecil dibanding nilai kritikal di tabel 384. Jadinya tidak signifikan. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian kita akan berlanjut ke materi multiple correlation, part correlation, dan partial correlation.